Shalom, shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, dan kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 22 Maret ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita seperti biasa, kita akan menundukkan hati kita untuk kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang datang sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan tidak terasa hari ini kita akan menyelesaikan keseluruhan kitab Kejadian. Dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-49 kita sudah lewati, dan hari ini kita akan masuk kepada pasalnya yang ke-50, pasal yang terakhir di dalam kitab Kejadian. Sekali lagi, kita akan membaca kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya berharap sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat menyelesaikan pembacaan keseluruhan pasal ini dengan baik, sehingga saudara dapat memahami lebih baik apa yang saya akan jelaskan dari perenungan kita hari ini. Baiklah, sebagai ayat perenungan kita hari ini, saya akan baca dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dari pengalaman kita mungkin adalah salah satu orang yang sulit memberikan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat. Apalagi akibat dari perbuatannya itu, kita harus menderita untuk waktu yang lama. Karena ulah saudara-saudaranya, Yusuf menderita menjadi budak dan dipenjara selama 13 tahun. Namun Yusuf tidak mendendam. Bahkan ia memperlakukan saudara-saudaranya dengan sangat baik. Apa rahasianya? Mari kita sama-sama melihat apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya datang untuk menyatakan, "Kami datang menjadi budakmu." Permintaan mereka ini kelihatannya mengikuti prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dahulu mereka telah menjual Yusuf sebagai budak. Jadi adillah rasanya jika mereka sekarang balik menjadi budak Yusuf. Namun Yusuf menenangkan mereka. Ia meminta mereka untuk tidak takut. Bahkan Yusuf menyatakan akan menanggung makanan dan merawat anak-anak mereka. Mengapa Yusuf dapat bersikap begitu pengertian dan murah hati kepada saudara-saudaranya? Jawabannya adalah karena Yusuf sadar bahwa di balik rekaan rancangan jahat terselip rencana baik Allah, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf memahami bahwa saudara-saudaranya adalah alat Tuhan untuk membawanya datang ke Mesir. Ini adalah sebagai persiapan agar mereka semua dapat selamat, bahkan seluruh Mesir dan daerah sekitarnya. Saudara, percayalah bahwa di balik semua peristiwa, kita harus menyadari bahwa ada rancangan Allah yang baik. Sebab dengan memahami ini, kita akan dapat belajar untuk menjadi orang yang dapat mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Persis seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Luka yang telah ditorehkan oleh saudara-saudara kita, yang mungkin sangat membekas dalam hati dan pikiran saudara. Percayalah bahwa di dalam semua itu Allah tidak pernah berdiam.
atau menutup matanya untuk melihat apa yang telah saudara alami. Dia persis ada di sana ketika engkau merasa sakit yang sangat di dalam hati dan pikiranmu. Namun mari kita sama-sama belajar seperti Yusuf yang menyikapi semua hal yang terjadi dalam hidupnya, bahwa Yusuf mampu mengendalikan hati, pikiran, serta emosinya, karena dia berpikir bahwa di dalam semua itu ada maksud Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Marilah kita menyadari suatu prinsip penting ini, bahwa ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, di balik itu pasti ada rancangan Allah yang baik, sehingga kita tidak terbenam dan terlarut pada sakit hati, dendam yang membuat kita justru jauh dari hadirat Tuhan. Tapi berpikirlah sebaliknya, bahwa di dalam semuanya itu Tuhan turut bekerja. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman pahit yang telah engkau alami dan lewati, yang telah ditorehkan secara kasar dan secara brutal di dalam hati dan pikiranmu, jangan pernah izinkan itu untuk merampas apa yang telah dirancangkan Allah bagi hidupmu. Tapi tetaplah yakin, di dalam semuanya Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya saja dibutuhkan kebesaran hati kita, ketabahan hati kita, sekali lagi untuk menyatakan di sana pasti ada Tuhan. Belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk melupakan, belajarlah untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kendali Tuhan. Amin. Diberkatilah kita dengan perenungan kita hari ini. Kiranya perenungan kita ini dapat menguatkan hati kita, menyemangati roh kita untuk terus belajar melakukan apa yang seharusnya, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan seperti apa yang telah difirmankannya, bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa apa yang akan dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan diberkati juga kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.